Tanpa terasa, perjalanan reformasi kini sudah mulai memasuki usia yang ke-27 tahun. Ibarat manusia, perjalanan Orde Reformasi sudah memasuki masa kedewasaannya. Namun, bayi reformasi yang lahir dari hasil perjuangan para bidan dari segala penjuru tanah air itu kini tidak seperti yang dibayangkan semula. Ia tidak tumbuh sehat dan perkasa, melainkan penuh cacat, baik secara fisik maupun mental. Para bidan yang semula bahu-membahu mengeluarkan si bayi dari rahim politik otoritarianistik kini saling sikut-menyikut dan salah menyalahkan satu sama lain. Akibatnya, jika dibiarkan terus-menerus, maka reformasi yang penyakitan dan cacat ini akan semakin membusuk dan akhirnya mati. Kristalisasi dari berbagai tuntutan para pendukung gerakan reformasi itu menghasilkan 6 tuntutan utama yang dikenal sebagai tuntutan reformasi. Keenam tuntutan itu adalah penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya, amandemen konstitusi, pencabutan dui fungsi ABRI atau TNI dan juga Polri, serta pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. 27 tahun reformasi di bidang politik Indonesia memang telah membawa perubahan signifikan, mulai dari kebebasan berpendapat dan berekspresi hingga perubahan dalam sistem pemilu dan pemerintahan. Perubahan ini juga berdampak pada penegakan hukum, hak asasi manusia, dan peran masyarakat sipil. Sejak era reformasi, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyuarakan pendapat dan mengekspresikan diri, termasuk melalui media yang lebih bebas dan independen. Sistem pemilu juga sudah banyak perubahan. Pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD dilakukan secara bersamaan, meningkatkan partisipasi masyarakat. Pada zaman Orde Baru, pemilihan umum hanya untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota. Sedangkan untuk anggota DPD saat Orde Baru belum ada. Sementara presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang merupakan gabungan dari anggota DPR dan utusan golongan serta daerah. Pada masa Orde Baru, pemilihan umum hanya diikuti oleh 2 partai politik dan golongan karya. Kedua partai politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia. Golkar, meski menjadi peserta pemilu, namun tidak pernah mau disebut sebagai partai politik dan lebih memilih dinamai sebagai golongan karya. Pemilu saat itu menggunakan sistem langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun prakteknya, intimidasi ada di mana-mana. Rakyat seakan-akan dipaksa memilih Golkar, sehingga selama pemilu di masa Orde Baru, Golkar selalu menjadi pemenang dengan angka yang sangat mutlak. Kemenangan Golkar selama itu telah melanggengkan kekuasaan Soeharto dalam kursi presiden selama 32 tahun. Sejak Orde Reformasi sudah dilaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali. Pada masa Orde Reformasi, pemilu dilaksanakan secara multipartai, sehingga masyarakat beramai-ramai mendirikan partai politik. Namun, dalam perjalanannya, banyak partai yang akhirnya berguguran karena tidak dipilih rakyat atau tidak memenuhi ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan sistem multipartai itu, maka wakil rakyat yang terpilih berdasarkan suara terbanyak bukan lagi nomor urut calon seperti yang ditentukan oleh partai.
wakil yang terpilih memang benar merupakan kehendak rakyat, meski pada prakteknya setelah menjadi anggota legislatif, mereka sudah melupakan konstituennya. Bahkan banyak kebijakan mereka yang justru merugikan rakyat, terutama rakyat kecil. Meski banyak yang peduli dengan rakyat, namun kenyataannya mereka selalu kalah suara dengan anggota lainnya. Masa reformasi dalam arti sempit meliputi periode 1998 dan 2004, yaitu sampai dengan pemilihan umum Presiden Indonesia 2004 pertama. Dalam artian luas, hal itu berlanjut hingga kini. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Sejak tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pada saat itu, ada 4 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi memperebutkan kursi Indonesia 1. Setelah melewati 2 putaran, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala berhasil merebut kemenangan dan berkuasa untuk Indonesia. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni semakin meningkat. Bahkan setiap menjelang pemilu, perdebatan terbuka selalu dilaksanakan sebagai ajang promosi program kepada pemilihnya. Meski demikian, pada akhirnya debat yang dilakukan tidak serta-merta menawarkan program yang akan dijalankan, namun lebih saling menjatuhkan antar kontestan. Akibatnya menimbulkan konflik dan perpecahan di antara pasangan calon yang berkompetisi. Pemilihan umum 2024 menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat kembali bangunnya demokrasinya yang cenderung melemah dalam beberapa tahun terakhir. Wajah demokrasi Indonesia yang cenderung menurun sebenarnya bisa dilihat dari sejumlah lembaga yang mengukur kualitas demokrasi di negeri ini. 2 isu yang cukup menyita perhatian publik terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terhadap putusan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang membuat heboh publik. Sorotan publik ini tidak lepas dari putusan MK nomor 90 PPU tahun 2023 yang menyatakan usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 tahun atau pernah dan sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan ini pula yang menjadi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Surakarta, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Pemilu 2024 semestinya menjadi momentum untuk kembali menguatkan bangunan demokrasi Indonesia. Pada akhirnya, hasil pemilu 2024 akan menjadi pertaruhan apakah demokrasi Indonesia benar-benar bisa naik kelas dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi atau justru terjebak pada perilaku-perilaku politik yang menggerus bangunan demokrasi itu sendiri. Bagaimanapun, kesuksesan pelaksanaan pemilu akan menjadi salah satu pilar bagi tegaknya bangunan demokrasi di Indonesia. Reformasi politik di Indonesia telah menjadi tonggak sejarah yang mengubah wajah politik negara ini sejak tahun 1998. Meskipun telah berlalu lebih dari 2 dekade sejak gerakan reformasi dimulai, perjalanan ini belum mencapai puncaknya dan tantangannya serta peluangnya masih menjadi bagian integral dari proses menuju masa depan politik Indonesia yang lebih baik. Reformasi politik seharusnya
tidak hanya mencakup perubahan kelembagaan, tetapi juga transformasi budaya politik yang mendorong akuntabilitas dan transparansi. Pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik menjadi peluang besar dalam reformasi politik. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, warga negara memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi dan saluran untuk menyuarakan pendapat mereka. Masyarakat yang terlibat secara aktif dapat menjadi agen perubahan yang mendorong pemimpin politik untuk bertanggung jawab dan memenuhi aspirasi rakyat. Ini menciptakan peluang untuk membangun partisipasi demokratis yang lebih substansial. Selain itu, reformasi politik harus merambah ke aspek pendidikan politik. Pendidikan politik yang baik dapat menciptakan masyarakat yang lebih cerdas dan kritis dalam menilai kinerja pemerintah. Tantangan besar adalah memastikan bahwa reformasi politik tidak hanya berhenti pada tingkat simbolis atau kebijakan saja. Reformasi politik harus tercermin dalam perubahan nyata yang dirasakan oleh warga negara sehari-hari. Pelayanan publik yang efisien, keadilan dalam distribusi sumber daya, dan perlindungan hak-hak dasar adalah ukuran keberhasilan dari reformasi politik yang sesungguhnya. Perjalanan demokrasi Indonesia sejak reformasi 1998 telah menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi tantangan serius seperti polarisasi politik, pembatasan kebebasan sipil, dan lemahnya perlindungan hak dasar. Untuk mencegah kemunduran, semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan media, harus berkomitmen menjaga kebebasan, memperkuat lembaga, dan membangun dialog konstruktif. Indonesia kini berada di persimpangan. Hanya demokrasi yang inklusif dan terbuka yang dapat menjamin masa depan politik yang lebih kuat dan berkelanjutan.